sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus sama kita katakan. Mazmur 25 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Yuk sama-sama kita baca dua ayat ini. 3, ya, beritahukanlah jalan-jalan kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah. Ayat 5, bawalah aku apa? Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang. Sekali lagi saudara 3, ya, beritahukanlah jalan-jalanku kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah apa? Sama-sama bilang sama saya, jalanmu. Ayat yang kelima dikatakan apa? Bawalah aku apa? Berjalan dalam. Sama-sama bilang sama saya, berjalan dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama Tuhan. Amin. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang apa? Sama-sama bilang sama saya, menyelamatkan. Selanjutnya, Engkau itu nanti-nantikan sepanjang hari. Itu saudara yang hari minggu lalu bilang Pak Pendeta, bukannya ayat yang minggu lalu kita bacakan. Saya mau bilang saudara, ya, memang ayat ini adalah ayat yang buka kita di minggu lalu. Saudara, kenapa? Karena khotbah saudara adalah kelanjutan dari khotbah saya minggu lalu. Pak Pendeta, tapi saya kehadir minggu lalu. Oke saudara, sekalipun ini khotbah yang berkelanjutan, tetapi khotbah ini saudara mampu berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalaupun saudara langsung ikuti sesi yang kedua atau part yang kedua ini saudara bisa langsung bisa memahami saudara. Dan kalau saudara ingin lihat khotbah saya yang minggu lalu, saudara bisa cek di YouTube sudah lihat, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Nah, jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, tema besarnya adalah bicara tentang berjalan bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama Tuhan. Amin. Sedikit saudara bahwa bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang Tuhan mau saudara saya sebagai anak-anaknya senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang Kristen yang punya pemahaman yang benar, orang Kristen yang tahu Alkitab, orang Kristen yang tahu firman, maka dia paham betul bahwa apa? Dia nggak bisa berjalan sendirian. Dalam hidup ini dia butuh berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, dan hari ini saudara, masih sama dengan minggu lalu saudara, kita membahas tentang konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, konsekuensi. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Doa saya oleh teman-teman hari saudara saya semakin kuat untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, semakin tahu betapa pentingnya berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga dalam setiap kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidupku pasti luar biasa. Bilang sama kanan kirimu, hidup kita pasti luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Bagian yang kedua, yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah bicara tentang ada didikan atau ajaran Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada didikan. Sama-sama bilang sama saya, ada ajaran. Coba kita buka Ibrani pasal yang ke-12 ayat 11 sampai 13 saudara. Ibrani pasal yang ke-12 kita akan baca saudara ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan apa? Sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga apa? Bincang jangan terplecok, tetapi apa? Menjadi sembuh. Kalau saudara pelajari kata ganjaran bahasa aslinya ini saudara, paideia, ini punya arti ajaran atau didikan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, ajaran. Sama-sama bilang sama saya, didikan. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Saya mau untuk melihat salah satu ayat yang saya percaya saudara pernah baca. Ayatnya yang ke-19 dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Boleh dimunculkan Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, yang sudah di sana Wahyu 3 ayat 19 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca saudara. Ada di layar hanya orang beriman yang bisa melihat. Oh betul saudara.
Tiga iya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu apa? Dan sekali lagi saudara, tiga iya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata ku hajar di sini saudara adalah mendidik dengan punishment. Kalau saudara pelajari bahasa aslinya, jadi Tuhan ketika mengasihi saudara dan saya mau bilang saudara, memang dia menerima kita apa adanya, tapi dia tidak pernah membiarkan kita apa adanya, saudara. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, ketika Tuhan menerima saudara dan saya, dan akhirnya kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya mau bilang saudara, konsekuensi yang pertama adalah Tuhan mendidik setiap kita. Supaya apa? Supaya kita jadi luar biasa, katakan amin. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, dia adalah Bapa yang luar biasa. Kita pernah bahas beberapa minggu yang lalu saudara, kita saja orang tua yang biasa, kita mau anak kita luar biasa, betul ya? Apalagi Bapak kita yang luar biasa. Makanya Tuhan didik setiap kita, Tuhan ajar setiap kita, Tuhan bentuk setiap kita. Supaya apa? Supaya hidup kita jadi luar biasa, supaya berkat kita luar biasa, supaya pencapaian kita luar biasa, supaya iman kita luar biasa, supaya dengan kehidupan yang luar biasa nama Tuhan dipermuliakan. Di situ juga diberikan tepuk tangan yang paling meriah. Memang ketika bicara tentang ajaran atau didikan saudara, seringkali berat. Makanya ayat yang kita baca tadi bagian awal saudara, dikatakan apa di sana saudara? Ayat 11 dalam Ibrani 12, memang tiap-tiap ganjaran, sama-sama bilang sama saya ganjaran, sama-sama bilang sama saya ajaran, sama-sama bilang sama saya didikan. Amin. Pada waktu ia diberikan tidak apa? Mendatangkan sukacita, tetapi apa? Sukacita yang namanya didikan saudara. Saya bilang saudara tidaklah mudah. Apalagi saya saudara, saya dibesarkan. Papa saya keturunan Belanda saudara, mama saya Manado. Tapi lebih Belanda mama saya daripada papa saya saudara. Bodoh, dikit-dikit kata pakai Alkitab lagi. Yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Cara Yesus. Oh Tuhan tidak ada kasih, tapi dia bilang itu kasih katanya saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, yang memang beda sama anak-anak zaman sekarang. Belum dipukul baru rentan udah lapor Komnas HAM kata Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Saya mau bilang ya, tapi namanya didikan ketika itu dilakukan saudara, memang seringkali nggak mudah saudara. Ada teman saya saudara, kakak rohani saya saudara, dia mengikuti pendidikan saudara. Dia orangnya kekar saudara, orang kekar sekali saudara. Bahkan sarapan paginya kalau kita telur, bubur ayam, mie ayam saudara. Kalau dia sarapan paginya saudara itu push up 100 kali saudara. Betapa kekarnya dia saudara. Akhirnya saudara itu pendidikan untuk naik level saudara, perwira saudara. Dia ikut pendidikan saudara selama 6 bulan saudara. Dia bilang lagi, ini pendidikan susahnya bukan main, beratnya bukan main. Betul saudara. Dia akhirnya selesai pendidikan terusnya bukan main saudara. Terusnya udah kayak, udah kayak orang nggak dikasih makan saudara, terus banget saudara, langsung masuk rumah sakit. Habis itu sudah 1 minggu saudara. Gara-gara apa saudara? Itu katanya didikan yang luar biasa di sana saudara. Tetapi sekali lagi saya bilang saudara, Tuhan bilang bagi setiap kita, memang ketika bicara tentang ketika didikan itu diberikan, mungkin nggak mudah, tapi Tuhan bilang apa saudara? Firman Tuhan bilang apa saudara? Ayat yang ke-12 dikatakan apa? Firman Tuhan ayat yang ke-12 sama-sama 3. Iya, sebab itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lutut yang roya. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan lagi didik saudara dan saya mau bilang saudara, hadapilah. Kenapa? Karena itu baik, katakan amin. Bicara tentang didikan adalah hal yang baik saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi orang yang luar biasa, pribadi yang luar biasa. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, makanya ketika saudara dan saya sedang dididik sama Tuhan, jangan ngeluh sama Tuhan. Ketika saudara saya lagi dididik sama Tuhan, kuatkanlah dirimu saudara. Sekalipun berat, sekalipun tidak mudah, tapi saya mau bilang saudara, semuanya itu saya mau bilang saudara untuk membuat saudara dan saya menjadi pribadi yang luar biasa, katakan amin. Memang kadang-kadang namanya didikan, saya dididik Tuhan dalam perantauan saudara, kelaparan, menderita, tapi semuanya itu baik saudara. Saya dididik dalam pelayanan saudara, dikirim ke sana kemari saudara, perjalanan jauh, 1 sesi pulang lagi saudara. Padahal harus naik angkot yang jauh, yang bukan main, sudah 3 kali 4 kali naik angkot saudara. Jangan dulu kan kayak sekarang
kereta cepat, busway, bus-bus di mana-mana, saudara. Zaman dulu penuh perjuangan, saudara. Tetapi semua itu mendidik saya. Zaman sekarang enak, kemana-mana udah ada GPS. Tolong arahkan ke Cinere misalnya, udah biar aja saudara mau kemana gampang. Zaman dulu misi bang, jalan ke sini kemana bang? Jalan. Mending kalau sama arahnya tiba-tiba 3 orang, tiga sama. Memang hanya berharap pada itu saja yang benar. Gak usah. Tapi sekarang kita mau bilang saudara, ya proses itu, tapi akhirnya apa? Itu semua menjadi saya sampai hari saudara. Itu pelayanan. Sekali lagi kita dengan semangat yang luar biasa. Sekali lagi saya bilang saudara, konsekuensi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, sama-sama bilang sama saya ada didikan. Amin. Dan kadang-kadang didikan itu berat, saudara. Ketika Tuhan lagi didik saudara, saya punya kerendahan hati, punya kesabaran, punya hati yang kuat. Kadang-kadang gak mudah, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kuatkanlah, karena semuanya itu untuk kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada didikan, tapi semuanya untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Adalah bicara tentang adanya penyediaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada penyediaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyediakan. Kita buka Filipi 4 ayat 19. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19, saudara. Sama-sama kita baca. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, iya, Allahku akan memenuhi segala menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam apa? Sekali lagi saudara, 3, iya, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau saudara pelajari latar belakang kita Filipi, saudara, kita Filipi itu oleh Paulus, saudara, untuk jemaat di Filipi, untuk menjadi bekal mereka dalam perjalanan iman mereka bersama dengan Tuhan. Dan di dalam ayat 16 ini, saudara, Paulus membukakan konsekuensi ketika mereka setia berjalan bersama dengan Tuhan, maka Allah akan memenuhi segala keperluan. He will provide segala keperluan, saudara. Makanya sekarang saya mau bilang saudara, konsekuensi yang kedua ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak usah khawatir karena Dia Tuhan yang Maha menyediakan. Katakan amin. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sama. Memang kalau jemaat BCP itu kalau bernyanyi, semangat luar biasa, karena B dari BCP kan bernyanyi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan, konsekuensinya ada penyediaan Tuhan yang sempurna. Bangsa Israel di padang gurun, saudara, 40 tahun saudara baca ayat-ayat itu, saudara, Tuhan menyediakan semuanya. Kenapa? Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Artinya apa? Sekali lagi saya mau bilang saudara, nggak usah takut selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Konsekuensinya selalu ada penyediaan yang sempurna. Katakan amin. Analogi sederhana begini saudara, kalau kita jalan bersama dengan orang tua, misalnya kita masih kecil saudara, orang tua kita saudara ada bersama-sama dengan kita dalam perjalanan kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena orang tua pasti menyediakan. Betul ya? Saya waktu zaman sekolah dulu saudara, saya sekolah dulu saudara, ya bukan dari keluarga kaya, tapi juga dari keluarga yang susah saudara, pas-pasan gitu saudara, cukup lah, sangat pas gitu saudara. Jadi ketika mama saya kasih jajan ke saya setiap hari saudara, itu jajannya itu saudara selalu di bawah rata-rata saudara. Iya, jadi kalau dulu saya masih SD saudara, teman-teman saya jajannya 500, saya 250 saudara. Ketika SMP teman-teman saya 5.000, saya 2.000 saudara. Pas SMP itu satu porsi makanan 2.000. Jadi kalau saya sorenya, siangnya mau traktir gebetan, iya. Jadi sepanjang hari saya nggak jajan juga, supaya 2.000 itu bisa buat dia makan. Saya nggak makan, liatin dia aja. Tapi entah kenapa, walaupun nggak makan, tapi lapar juga. Nah waktu SD itu saudara 250 saudara itu cukup buat makan saudara dan minum bawa sendiri dari rumah saudara. Tapi kalau mami saya lagi ke sekolah saudara, saya berjalan bersama dia ke kantin saudara. Apapun yang saya makan,
semuanya aman. Mami saya yang banyak. Iya kan? Saya mau bilang saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan juga sama. Kita nggak usah takut. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada penyediaan yang sempurna kan? Tepuk tangan yang paling meriah. Kalau kita berjalan bersama dengan gereja ini dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan, saya mau bilang saudara, apakah gereja itu selalu kita akan bikin malam dan saudara berdoa? Enggak ada. Tetapi kenapa selalu terpenuhi padahal biayanya besar, betul ya? Saya mau bilang saudara, gereja besar ini biaya besar. Saya bilang kemarin saudara di Betos, AC-nya itu saudara, baru yang ruangan tengah aja, belum yang kiri, baru yang tengah 128 PK. Bayangin, 128 PK bawa ke rumah kita saudara. Natal yang sesungguhnya. Iya kan? Itu mahal. Tapi kenapa? Aman-aman aja, terpenuhi terus. Kenapa? Karena berjalan bersama dengan Tuhan yang merupakan sumber berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara butuhkan, tapi selama saudara bisa berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan menyediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anakmu berjalan bersama dengan Tuhan, Dia Tuhan yang maha menyediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kamu boleh siap-siap. Yang ketiga, saudara, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Adalah bicara tentang selalu ada akhir yang indah. Sama-sama bilang sama saya, akhir yang indah. Amin. Tapi sambil menunggu mengusir saudara, saya ingat ketika Elia di Sungai Kerit, saudara, dia Tuhan yang menyediakan saudara. Bayangin di Sungai Kerit, saudara, sungai yang kecil, saudara, tapi nggak pernah kekurangan. Tiap hari Tuhan kirimkan burung gagak bawain makanan, saudara. Bukan makanan biasa, saudara, tetapi apa? Yang dibawa, tiap hari itu daging, saudara. Paginya tenderloin, siangnya sirloin, malamnya BBK. Ya kali aja Elia orang Batak. Banyak Elia Simangunsong, Elia Tarutung. Elia Botas. Nggak ada juga ya? Elia Lapo. Nggak ada juga ya? Elia Lapet. Ya, nggak selesai apa ini. Tapi Tuhan menyediakan. Yang terakhir, konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan, ada akhir yang indah. Sama-sama bilang sama saya, endingnya pasti indah. Roma 8 ayat 28 sama-sama. 3, iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka apa? Yaitu bagi mereka yang sama-sama bilang sama saya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan, ada proses di sana, ada didikan di sana, ada masa-masa yang sukar di sana, tapi endingnya pasti indah katakan apa? Yeremia 9 ayat terakhir kita, ayat yang ke-11 dikatakan apa? Yeremia 9 ayat 11, sama-sama kita baca ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11, katakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, iya. Sebab aku ini apa? Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan. Sekali lagi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan. Kata hari depan bahasa aslinya saudara akari. Ini bicara tentang indien atau pada akhirnya saudara. Jadi Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Untuk supaya apa? Endingnya adalah ending yang indah. Hari depan yang penuh dengan. Saya bilang saudara, konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan, mau seperti apapun keadaan kita hari ini, mau seperti apapun proses yang sementara kita jalani hari ini, saya mau bilang saudara, janji Tuhan endingnya pasti indah. Jadi ketika saudara saya lagi dalam air mata,
lagi dalam situasi yang sulit, lagi jungkir balik dengan keadaan hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan, lalu endingnya pasti menang. Jadi jangan nyerah, jangan putus asa, karena endingnya pasti menang. Pak Pendeta, tapi hari Pak Pendeta yang saya lihat, Pak Pendeta nggak indah tuh Pak Pendeta. Artinya belum endingnya. Ya. Segala sesuatu pasti indah. Kalau belum indah, berarti belum endingnya. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai semuanya jadi indah. Saudara yang sementara berjuang dalam rumah tangga, suami masih ada galaknya bukan? Maju terus, jangan menyerah. Dalam nama Yesus aku berdoa, suami jadi baik. Dalam nama Pak Pendeta, tapi belum ending. Doa yang saudara yang sementara berjuang karena istrimu masih cerewet, berdoa dalam nama Yesus. Tapi masih cerewet Pak Pendeta, belum. Saudara yang masih berjuang dengan utang-utang, tiap hari dia proyektor, hello, ada sukacita, kapan bayarnya, berjuang terus. Belum ending. Banyak korban pinjol sekolah teman-teman. Maju terus, karena pasti belum ending. Ada jemaat Alam Sutra itu saudara, dia bilang utangnya saya dibandingkan dengan hasilannya saya kaget. Tapi nggak nyerah, maju terus maju. Sekarang dia Pak, puji Tuhan, usaha sudah mulai pulih lagi. Akhirnya pelan-pelan Pak, udah nyicil terus Pak, 3 tahun lagi udah lunas. Puji Tuhan, doain Pak, tahun depan sudah bebas Pak, puji Tuhan. Karena apa? Nggak menyerah. Saudara yang sementara berjuang dengan sakit penyakit, semoga saudara jangan maju terus. Kenapa? Karena endingnya pasti indah. Intinya apa saudara? Ada jaminan Tuhan bagi setiap kita. Jadi jangan menyerah. Tapi tadi pagi ketika saya doa saudara, Tuhan ingetin saya saudara, ada 2 hal ketika saudara saya melihat keadaannya dunia. Yang pertama belum waktunya. Yang kedua, apakah jalan kita sudah di jalannya Tuhan? Apakah kita sementara berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak? Karena ada banyak orang Kristen mau endingnya indah, tapi nggak berjalan bersama dengan Tuhan. Di luar Tuhan, endingnya kebinasaan. Hanya di dalam Tuhan ada ending yang indah sekali. Jadi tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mau seperti apapun, seberat apapun penuh air mata, sekalipun tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan, semuanya pasti indah pada akhirnya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang bersama kanan dirimu senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah, karena endingnya pasti indah, pasti luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.